Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai model transportasi. Model transportasi adalah salah satu kasus khusus pemrograman linier yang berusaha menentukan sebuah rencana transportasi suatu jenis barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Suatu jenis barang berarti di sini asumsinya adalah barangnya tersebut sejenis. Tujuan dari model transportasi adalah menentukan banyaknya unit barang yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan, sehingga biaya transportasi total menjadi minimum. Data yang tercakup dalam model transportasi, yang pertama jumlah persediaan di setiap sumber, kedua jumlah permintaan di setiap tujuan, dan yang terakhir biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Berikut ini ilustrasi dengan M sumber dan N tujuan. Sumber 1, sumber 2, sampai sumber M masing-masing mempunyai persediaan. Persediaan di sumber 1 atau supply di sumber 1 notasinya adalah S1, persediaan di sumber 2 notasinya adalah S2, persediaan di sumber M notasinya adalah SM. Begitu pula dengan tujuan, masing-masing tujuan ini mempunyai permintaan atau demand. Permintaan di tujuan 1 notasinya D1, permintaan di tujuan 2 notasinya D2, permintaan di tujuan N notasinya DN. Nah, sedangkan C11 di sini berarti ini adalah biaya per unit barang yang akan dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan 1. Berarti kalau C12 adalah biaya per unit barang yang akan dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan 2 dan seterusnya. Kalau X11 ini di sini adalah notasi untuk banyaknya unit barang yang akan dikirim. Kalau X11 berarti dari sumber 1 ke tujuan 1. X12 berarti dari sumber 1 ke tujuan 2 dan seterusnya ya. Misalkan Z itu biaya transportasi total, model pemrograman linier untuk masalah transportasi adalah untuk meminimumkan Z, yaitu sigma I1 sampai M, sigma J1 sampai N, CIJ, XIJ. Maksud dari rumus ini adalah jumlahan dari perkalian antara cost dengan banyaknya unit dari setiap sumber ke setiap tujuan. Nah, kita ingin meminimumkan Z dengan kendalanya atau kita harus memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, setiap persediaan di semua sumber harus habis. Suplainya harus terpakai semua. Nah, yang kedua ini, semua permintaan di setiap tujuan harus terpenuhi. Dan yang ketiga, XIJ atau banyaknya unit barang yang akan dikirim itu lebih besar atau sama dengan 0. Karena banyaknya unit barang tidak mungkin minus ya. Nah, berikut ini tabel transportasi, bentuk umum tabel transportasi. Di sini ada sumber 1, 2 sampai M, kemudian tujuan 1, 2 sampai N. Di baris paling bawah itu ada permintaan atau demand. Itu ada D1, D2 sampai Dn. Jadi di sini maksudnya tujuan 1 berarti di sini permintaannya sebanyak D1, tujuan 2 permintaannya sebanyak D2 dan seterusnya. Begitu pula dengan sumber 1, 2 sampai M. Di paling kanan di kolom paling kanan ini ada kolom persediaan atau supply. Berarti sumber 1 ini persediaannya ada S1 sebanyak S1, sumber 2 ada sebanyak S2, sumber M ada sebanyak SM. Kemudian di tabel transportasi di masing-masing selnya ini di masing-masing sel di pojok kanan atasnya ada kotak kecil lagi. Di situ kita menaruh biaya per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Jadi kan sumber 1 tujuan 1 C11, sumber 2 ke tujuan 2 C12 dan seterusnya. Nah, di sel yang sama di situ di yang X-nya ini di sini adalah yang akan kita cari. Ini adalah banyaknya unit barang yang akan dikirim. Kalau X11 berarti akan dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1 dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi per bulannya itu 90 ton, 60 ton, dan 50 ton.
Perusahaan tersebut mempunyai 3 gudang penjualan di ABC dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHO ke gudang ABC adalah sebagai berikut seperti di tabel. Jadi di sini tabelnya bacaannya biaya dari pabrik W ke gudang A per ton adalah Rp20.000. Biaya dari pabrik H ke gudang A per ton adalah Rp15.000 dan seterusnya. Soalnya carilah biaya transportasi minimum untuk masalah transportasi tersebut. Oke, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, kita buat dulu tabel transportasinya seperti ini. Tabel transportasinya ada sumber WHO dan tujuan A, B, C, kemudian di baris paling bawah ada permintaannya, permintaan dari masing-masing tujuan. Berarti di sini tujuan A permintaannya ada 10, tujuan B ada 110, tujuan C ada 40 sesuai dengan soal ya. Sumber W punya persediaan 90, sumber H punya persediaan 60, sumber O punya persediaan 50 sesuai di soal. Nah, kemudian ini di kotak kecil masing-masing sel ini adalah biaya masing-masing per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tadi, kita masuk dulu ke definisi model transportasi berimbang dan model transportasi tidak berimbang. Model transportasi berimbang itu jika persediaan total sama dengan permintaan total, atau sigma SI sama dengan sigma DG. Kalau di tabel transportasi ini, di sini jelas berimbang ya, karena 90 tambah 60 dan 50 ini totalnya 200, yang ini permintaannya juga totalnya 200. Jadi ini adalah tabel transportasi berimbang. Berarti soal tadi adalah model transportasi yang berimbang. Nah, ada juga yang tidak berimbang. Bagaimana yang tidak berimbang? Itu jika persediaan total tidak sama dengan permintaan total. Apa yang kita lakukan kalau tidak berimbang? Kalau tidak berimbang, kita buat dia berimbang terlebih dahulu, baru kita bisa mencari solusi. Baru kita bisa mencari XX yang dibutuhkan. Nah, kita membuat berimbang dengan cara menambahkan kolom semu atau baris semu, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, biaya transportasi per unit untuk setiap sel pada kolom semu dan baris semu itu adalah 0. Nah, ini contohnya tabel transportasi dengan kolom dummy. Kita lihat di sini persediaannya ada 650, permintaan totalnya ada 600. Berarti persediaan lebih banyak daripada permintaan. Oke, berarti persediaannya lebih banyak. Berarti kita butuh tujuan semu nih untuk agar dia permintaan dan persediaannya sama. Kita buatlah kolom baru yaitu tujuan dummy dengan biaya per unit barangnya di masing-masing sel ini adalah 0. Dan tujuan dummy ini permintaannya ada 50 agar sesuai dengan persediaannya 650. Jadi di sini sudah berimbang ya, di sini 650 permintaannya, persediaannya juga 650. Sekarang contoh tabel transportasi dengan baris dummy, kita lihat persediaannya di sini 600. Permintaannya 680, berarti lebih banyak permintaan, berarti kita kekurangan sumber. Berarti akan ditambahkan baris dummy, itu sumber dummy-nya. Dengan masing-masing selnya ini, biaya per unitnya adalah 0 ya. Kita tambahkan sumber dummy dengan persediaan 80 agar memenuhi permintaan yang 680 ini. Oke, berarti udah sama. Nah, setelah kita mengetahui cara pembuatan tabel transportasi, sebelum kita menyelesaikan soal yang tadi untuk mencari biaya total minimumnya, terlebih dahulu kita mencari solusi awalnya. Solusi awal yang layak untuk mengisi tabel tersebut. Yang layak belum tentu yang paling minimum ya, tapi sebelum kita mencari yang minimum, kita mencari dulu yang layak dengan 3 metode berikut. Ada 3 metode pilihan untuk mencari solusi awal yang layak atau visible. Metode yang pertama adalah metode sudut barat laut atau northwest corner. Langkah pertama, kita alokasikan semaksimal mungkin, tidak melebihi kuota persediaan dan permintaan. Maksudnya semaksimal mungkin itu adalah tetap tidak melebihi kuota persediaan dan permintaan ya, ke sudut barat laut tabel.
Kalau di sudut barat laut tabel berarti di pojok kanan atas ya, di pojok kiri atas maksud saya. Di pojok kiri atas atau X11. Nah, kemudian kita silang sel-sel pada baris atau kolom yang sudah memenuhi kuota persediaan atau permintaan. Selanjutnya kita alokasikan lagi semaksimal mungkin ke sel berikutnya yang berdekatan dengan sel yang baru saja kita isi. Yang berdekatan itu maksudnya bisa di kanan atau di bawahnya, tergantung yang mana nanti kita silang ya. Tergantung permintaan atau persediaan yang sudah terpenuhi kuotanya. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga semua persediaan habis dan permintaan terpenuhi. Oke, biar jelas dari langkah-langkah ini kita langsung mencoba dari contoh soal yang tadi. Kita akan mencari solusi awal dengan metode northwest corner. Yang pertama itu adalah kita alokasikan semaksimal mungkin ke sudut barat laut atau di tabel itu adalah pojok kiri atas. Berarti di sini ya, di sel WA. Berarti kita alokasikan semaksimal mungkin. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 50. Karena kalau lebih dari 50 akan melebihi permintaan dari gudang A. Berarti di sini 50. Terus kita silanglah yang sudah silanglah sel-sel yang sudah memenuhi kuota permintaan atau persediaan. Nah, kita silang yang mana sudah terpenuhi, apakah permintaan di gudang A atau sumber atau persediaan di sumber W. Kita lihat ternyata yang terpenuhi adalah permintaan di gudang A. Berarti yang kita silang adalah ini, HA dan OA. Selanjutnya, kita alokasikan lagi semaksimal mungkin di sel yang berdekatan dengan yang baru kita isi. Yang baru kita isi adalah ini. Yang berdekatan adalah ini dan ini, kanan dan bawah. Tapi yang bawah sudah kita silang karena sudah terpenuhi kuotanya ya. Berarti yang kita isi adalah yang kanan. 40 karena di sini persediaannya hanya 90. Berarti 50 tambah 40 sudah 90. Berarti yang terpenuhi sudah yang baris W. Berarti kita silang yang WC, sel WC. Selanjutnya yang mana lagi yang berdekatan? Karena yang kanan sudah terpenuhi, berarti yang bawah yang kita isi dengan maksimal 60. Karena di sini persediaannya hanya 60. Kalau 70 kita isi kelebihan ya. Nah, 40, 60 sudah, berarti yang ini sudah terpenuhi. Berarti sini HC-nya kita silang. Selanjutnya OB kita isi dengan 10. Karena di sini maksimalnya 110. Dan di sini sudah terpenuhi. Selanjutnya sisa satu sel yaitu 40. Kita cek apakah sudah sesuai ya. Ini 50. Betul. 40 tambah 60 tambah 10, 110. Betul. Ini 40. Betul. 50 sama 40 persediaannya 90. 60 di sini persediaan 60. 10, 40 persediaan 50. Betul ya. Jadi, solusi awal yang layaknya adalah ini. XWA, XWB, XHC, XHB, XOB, dan XOC. XWA 50, XWB 40, XHB 60, XOB 10, XOC 40. Dengan biaya transportasi total adalah, nah, Z itu adalah 50 dikali 20, ditambah 40 kali 5, ditambah 60 kali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 40 kali 19. Ketemulah Rp3.260.000. Atau kalau kita tuliskan itu adalah Rp3.260.000. Nah, ini adalah solusi awalnya, biaya transportasinya segini. Kita nggak tahu ini biaya transportasi ini minimum atau bukan. Tapi yang jelas solusi ini sudah layak karena sudah memenuhi masalah transportasi, yaitu sudah memenuhi persediaannya dan permintaan dari masing-masing tujuan. Ya, sini sudah layak, tapi kita belum tahu Z ini minimum atau bukan.